untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Karena Bapa masih memberikan kesempatan kepada kami untuk sekali lagi bisa berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini, untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, segala hal yang telah kami lakukan di dalam ibadah ini, setiap nyanyian, pujian, penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu, kami percaya itu telah menyukakan hati Bapa. Dan saatnya kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kalau kami hidup, kami berjalan di dalam hidup ini tanpa tuntunan daripada firman-Mu, kebenaran-Mu, maka kami akan mendukakan hati-Mu. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Nasihati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tegur kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah cahaya bagi dan terang bagi kaki kami. Firman-Mu itu yang akan membuat kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di hidup ini. Bapa, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih kebenaran firman-Mu. Jadikan telinga kami sebagai telinga murid yang baik, yang selalu mau mendengarkan setiap apapun yang Tuhan nasihatkan untuk kami. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah seluruh ruangan ini, kuasailah seluruh hati dan pikiran kami, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan urapi juga hamba-Mu ini, supaya hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Shalom semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Anak Tuhan selalu luar biasa. Karena Yesus kita luar biasa. Saudara, cuman perasaan saya aja atau memang rasanya gimana ya? Saya ngerasain waktu cepat amat berlalu. Rasanya belum lama kita masuk ke tahun 2025. Tahu-taunya sekarang udah ada di bulan November, udah selangkah lagi masuk ke Desember, udah bulan Desember, bulan hari kelahiran Yesus Kristus. Udah bulan Desember itu bulan pengantar ke tahun yang baru. Setahun cepet ya. Enggak berasa, usia cepet juga nambah. Belum mulai ada pohon Natal di sini? Oh belum ya, di gereja saya. Oh bulan Desember, gereja saya udah ada. Udah pasang, makanya tadi saya lihat, udah siap-siap mau Natalan aja gitu. Tapi hari ini saya nggak bicara soal Natalan, hari ini saya nggak bicara tentang kelahiran Yesus, tapi tetap berbicara tentang Tuhan Yesus. Tema hari ini saya beri tema tinggallah di dalam Kristus. Kita buka dulu yuk nats pembimbingnya. Dari Yohanes 15 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Akulah amin. Sebelum saya ngebahas lebih jauh lagi tentang firman Tuhan ini, saya mau tanya, pokok anggur sama pohon anggur itu sama nggak? Ya? Beda. Bedanya di mana?
Pohon? Semuanya. Kalau pokok? Batangnya. Ih, pinter-pinter ya. Bukan. Karena berarti yang blow on cuma saya. Dulu saya tuh berpikir waktu Yesus kasih perumpamaan tentang pokok anggur, bayangan saya pohon anggur. Pohon anggur bener, makanya saya tanya, pokok sama pohon tuh sama nggak? Saya pikir di sini mungkin sama kayak saya on-nya gitu. Nggak taunya di sini jauh lebih pinter. Dulu bayangan saya, waktu Yesus bicara itu, saya ngebayangin pohon anggur. Tapi ternyata enggak. Setelah saya dalami firman Tuhan, pokok anggur itu bukannya pohon anggur. Kalau pohon anggur benar semuanya ada akar, ada pokok, dahan, ada ranting, ada daun, ada buahnya. Tapi kalau pokok anggur yang Yesus perumpamakan itu dahannya. Tempat ranting itu bertumbuh. Jadi beda. Tiap kali kalau saya baca tentang perumpamaan pokok anggur, saya selalu ingat tentang pohon anggur. Papa dulu punya pohon anggur di rumah. Jadi pohon anggurnya itu ditanam di teras lantai 2. Jadi waktu rumah saya masih di Priuk, Jepara, kamar saya itu di lantai 2. Sebelah kamar saya ada teras cukup besar lah, 3 kali 4 atau 5. Nah di situ papa tanam pohon anggur. Pohon anggur itu seperti pohon ngerambat ya, jadi udah banyak sekali daunnya. Tapi satu hari itu pohon anggur ditebang sama papa. Ditebang bener-bener ditebang sampai habis. Sampai ya pokoknya ditebang buat dibuang dah sampai habis. Tahu nggak kenapa pohon anggur itu ditebang sama papa? Iya? So tahu. Tapi memang pohon anggur itu belum berbuah. Ditebang sama papa bukan karena pohon anggur itu nggak berbuah. Hah? So tahu lagi. Enggak begitu. Karena saya kecelakaan. Hampir mati waktu itu tabrakan di Ancol sama taksi. Hampir mati. Itu pohon anggur ditebang sama papa. Karena apa? Karena ada orang ngebisikin papa, nama papa Edi. Kok Edi, lu kenapa tanam pohon anggur di rumah? Lu kalau tanam pohon anggur itu bawa sial tau gak? Bisa bikin celaka keluarga. Papa gak dengerin bisikan itu, pas kebetulan saya kecelakaan. Jadi papa pikir, oh jangan-jangan bener juga nih. Akhirnya ditebang pohon anggur. Sebenarnya saya pikir-pikir kesian tuh pohon anggur. Saya yang bawa motornya gila, pohon anggur yang jadi korban. Ya itulah tahayul, itu tahayul. Oke, saya mulai masuk dalam pembukaan sebelum bahas ayat per ayat. Saudara, pernah gak berpikir kenapa Yesus kasih perumpamaannya pohon anggur? Bukan umpamanya pohon yang lain, pohon mangga atau pohon jambu. Pernah gak berpikir? Enggak. Ya karena emang itu tugas orang yang nyampein kok. Saya berpikir waktu itu, kenapa Tuhan kasih perumpamaan tentang pohon anggur? Saya cari tahu kenapa Yesus kasih perumpamaan pohon anggur. Ada beberapa pandangan waktu itu kenapa Yesus kasih tercetus memberi nasihat tentang perumpamaan pohon anggur. Ini nasihat perumpamaan tentang pohon anggur itu Yesus sampaikan pada akhir hidupnya. Saat-saat terakhir Yesus mau selesai, mau ditangkap di Taman Getsemani. Waktu itu kan sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus adakan apa? Perjamuan terakhir, the last supper kan, dia sama murid-muridnya. Lagi di tengah makan itu, makan sama-sama itu, Yesus masih memberikan pengajaran tentang melayani, merendahkan diri. Dia kan lap kaki murid-muridnya semua basuh. Setelah itu, setelah selesai mereka makan-makan,
Yesus berangkat pergi ke taman Getsemani kan. Jadi di tengah perjalanan ke taman Getsemani itu, Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon anggur ini. Menurut beberapa pandangan, waktu Yesus jalan ke taman Getsemani, Yesus melewati bait Allah, gerbang bait Allah. Di pintu gerbang bait Allah itu ada semacam dekorasi, hiasan. Ada semacam hiasan di depan pintu gerbang bait Allah, itu berupa pohon anggur. Berupa pohon anggur terbuat dari emas. Kenapa di bait Allah diberikan hiasan tentang pohon anggur itu? Pohon anggur itu melambangkan tentang umat Israel, bangsa Israel. Yang Allah harapkan itu bangsa itu menjadi sesuatu yang umat pilihan yang besar, yang terberkati. Tapi pada kenyataannya bangsa Israel itu enggak menjadi pohon anggur yang bagus kan. Nah, menurut beberapa teolog, waktu Yesus lewat jalan ke taman Getsemani lihat pohon anggur itu, Yesus langsung bicara tentang perumpamaan pohon anggur. Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Itu alasannya satu pertama yang saya cari, yang saya dapatkan. Lalu kedua, kenapa Yesus kasih perumpamannya tentang pohon anggur? Karena menurut pendapat mereka yang ahli, Yesus sengaja, pohon anggur itu adalah pohon yang familiar. Semua bangsa Israel atau daerah situ, daerah tempat tinggal itu, semuanya tahu tentang pohon anggur. Mulai dari menanam sampai berbuah, sampai merawat, sampai gimana buahnya besar, segala sesuatu tentang pohon anggur mereka tahu. Jadi Yesus sengaja memberi contoh perumpamaan tentang pohon anggur supaya lewat contoh yang Yesus sampaikan, orang-orang mudah untuk mengerti. Itu dua alasan kenapa Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon anggur. Sebenarnya waktu saya renungkan, Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon anggur, itu Yesus perumpamaan tentang pohon anggur itu seperti kata-kata pesan terakhir Yesus buat murid-muridnya. Coba kita bayangin, Yesus udah tahu waktunya udah mau sampai. Malam hari itu waktu dia jalan ke taman Getsemani. Tapi murid-muridnya tahu nggak kalau Yesus mau disalib, mau mati? Nggak ada yang tahu semua. Yesus tahu nggak kalau dia akan mati? Dia tahu. Saudara, kalau saudara umpamanya tahu kita pasti nggak ada besok. Lalu malam itu kita berkumpul dengan keluarga kita, orang-orang dekat kita. Kira-kira apa yang akan kita buat? Kalau orang mau nggak ada, titip pesan, benar nggak? Kalau saudara lihat perumpamaan tentang pokok anggur, intinya adalah tinggallah di dalam aku. Kamu Yesus cuman mau kasih tahu, cuman nggak terang-terangan sama muridnya. Walau aku nggak ada nih, secara fisik nggak datang, nggak bisa hadir sama kamu orang, tapi kamu harus tetap tinggal dalam aku, tetap bersama dengan aku. Itu poin yang penting, mengingatkan kepada muridnya tetap fokus, tetap ingat akan aku, tinggal dalam aku. Ini intinya. Jadi sebenarnya waktu Yesus kasih tahu begitu, itu seperti orang yang gimana ya. Mungkin Yesus sampaikan itu, pesan itu, dia pengen ngomong langsung sama muridnya, kamu ingat besok aku gak sama-sama dengan kamu. Gak sama-sama dengan, udah secara fisik tuh kita udah gak ada. Tapi jangan lupakan semua pengajaranku, jangan lupakan tentang diriku, jangan lupakan tentang nasihatku, jangan lupakan tentang kasihku, jangan lupakan tentang kuasaku. Kamu harus tinggal di dalam aku, itu intinya. Inti pengajaran dari Yesus pada malam terakhir. Jadi
Perumpamaan ini saya kira-kira 1-2 jam sebelum Yesus ditangkap. Karena berapa jauhnya, berapa lamanya dari mereka makan bersama sampai jalan ke Taman Getsemani. Nggak lama. Jadi saya pikir ini perumpamaan terakhir juga merupakan pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Itu untuk supaya saudara-saudara semuanya bisa tahu, oh ini perumpamaan yang Yesus sampaikan itu ada dalam perjalanan ke Taman Getsemani. Oke, kita akan lihat di ayat 1. Ayat 1 berkata seperti ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di ayat 1 ini, Yesus ingin memberitahukan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan yang sejati. Yesus cuma mau bilang, aku ini sumber kehidupan yang sejati. Terutama dalam hal rohani. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, itu ada penekanan yang benar. Yang benar, kalau ada yang benar berarti ada yang palsu, yang gak benar. Makanya Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Yesus cuma mau bilang, aku sumber segala sesuatu. Kita kan udah tahu, pokok anggur itu adalah dahan utama di mana ranting itu bertumbuh. Ranting itu bertumbuh, habis ranting itu ada daun, habis ada daun ada buah. Nah, daun dan buah itu, ranting itu yang tumbuh, pasti dapat makanan, benar gak? Pasti dapat nutrisi. Nah itu semuanya bersumber dari pokok anggur itu. Pasti perlu air. Yang kasih siapa? Pokok anggur itu. Makanya Yesus bilang, aku nih pokok anggur yang benar. Aku nih sumber kehidupan kamu. Aku yang kasih kamu segala sesuatunya. Kamu perlu nutrisi ya dari aku. Kamu perlu air ya dari aku. Kamu mengalirkan getah segala macam. Itu dari aku. Yesus mau tegaskan bahwa dia adalah sumbernya segala sesuatu. Yang benar. Kalau Yesus mengatakan yang benar, ada yang gak benar. Yang gak benar apa? Banyak sekali. Dunia itu menawarkan segala sesuatu yang gak benar. Yang bukan benar-benar seperti Yesus menawarkan yang kehidupan yang benar. Saudara, yang jadi masalah, yang jadi pemikiran saya di ayat 1 ini, apakah kita sudah menempel pada pokok anggur yang benar? Apakah kita sudah menempel pada pokok anggur yang benar pada Yesus Kristus? Ini yang menjadi koreksi pada diri kita masing-masing. Saudara-saudara udah menempel kepada Yesus Kristus belum? Udah menempel benar enggak sama Yesus Kristus? Sama pokok anggur yang benar? Sudah belum? Kita nih pribadi udah menempel sama Yesus Kristus pokok anggur yang benar belum? Sudah belum? Ini yang saya pikirin loh. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak sekali anak Tuhan yang suka salah persepsi. Salah persepsinya apa? Mereka punya pikiran begini, hidupku udah diberkati kok. Gue udah kecukupan. Gue kaya, duit banyak, rumah ada. Gue udah kecukupan diberkati. Kalau gue diberkati, berarti gue menempel pada pokok anggur yang benar. Pemikirannya seperti itu. Kedudukan gue udah tinggi. Gua segala sesuatu, gua sukses, gua hidup damai sejahtera. Berarti gua kan menempel pada pokok anggur yang benar. Ini yang ingin saya sampaikan. Banyak sekali orang yang salah, anak Tuhan yang salah persepsi tentang hal ini. Bukan berarti menempel pada pokok anggur yang benar bukan berarti kita kaya. Kita punya segala sesuatu, itu berarti kita udah menempel pada Yesus Kristus, pada pokok anggur yang benar. Itu bukan jadi tolak ukur. Kalau kekayaan
kita cari Yesus hanya untuk kekayaan, kita bisa kaya tanpa Yesus. Nggak perlu ada Yesus, kita juga bisa kaya. Tinggal pergi ke Gunung Kawi, tinggal pergi ke persugihan, kita bisa kaya. Ini bukan jadi tolak ukur. Sengaja saya sampaikan ini supaya persepsi kita, tolak ukur kita, itu jangan salah. Tolak ukur kita udah menempel pada pokok anggur yang benar, itu adalah kehidupan rohani kita. Kalau kekayaan tolak ukurnya, gimana orang yang hidup benar-benar dengan Yesus tapi nggak kaya? Kayak kita ini ya serba kecukupan lah, atau bahkan mungkin masih kekurangan. Berarti kalau tolak ukurnya kekayaan, lu sih salah, nggak deket sama Yesus, nggak nempel sama Yesus, benar nggak? Tolak ukurnya adalah kehidupan rohani. Kehidupan rohani kita, apakah kehidupan rohani kita semakin lama semakin membaik, semakin lama semakin menyerupai Yesus atau tidak? Itu tolak ukurnya. Kita bisa lihat dalam kehidupan masing-masing pribadi. Kalau dia benar-benar menempel pada pokok anggur yang benar, hidupnya pasti ada buah roh. Pasti ada buah roh, seperti yang Galatia 5 katakan. Buah roh itu pasti akan keluar dari dirinya. Kalau kita menempel pada Yesus Kristus, Tuhan yang benar, Allah yang benar, hidup kita pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebenarnya sungguh simpel, sungguh sederhana. Gimana mungkin kita bisa dikatakan menempel kepada Yesus Kristus. Kita kaya, hidupnya kelihatan damai sejahtera, tapi hari-harinya gak beda sama orang dunia. Hari-harinya gak beda orang dunia. Itu udah melukiskan, udah kelihatan kalau kita enggak dekat dengan Tuhan, enggak bisa bohong. Kehidupan yang kita jalani itu enggak bisa bohong. Enggak bisa bohong. Karena itu Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bapakulah pengusahanya. Saya mencoba di dalam hidup ini supaya saya itu bisa selalu dekat dengan Tuhan. Bisa selalu menempel dengan Tuhan. Yang saya rasakan ketika saya jatuh cinta sama Tuhan. Jatuh cinta mula-mula. Jadi saya jatuh cinta mula-mula bukan waktu saya lagi dibaptis. Waktu saya lagi dibaptis itu saya gak ngerti bagaimana jatuh cinta kepada Yesus. Saya gak ngerti, saya jawab jujur. Waktu saya dibaptis dulu, saya masih di GKI. Adem-adem aja, biasa-biasa aja. Cuman waktu dibaptis, gue udah dibaptis. Berarti hidup gue harus lebih baik lagi. Cuman begitu aja. Tapi waktu benar-benar jatuh cinta pertama mula-mula sama Yesus, di situ saya bisa merasakan hidup benar seperti apa. Hidup kudus itu seperti apa. Benar-benar. Sampai sekecil apapun dosa atau pelanggaran yang kalau menurut kita bohong-bohong dikit nggak apa-apalah. Bohong itu nggak bikin hancur orang atau nggak ngerusakin. Oke lah, saya nggak berani lakukan. Saya benar-benar nggak berani lakukan. Saya berasa saya itu menempel pada pokok anggur yang benar. Itu nomor satu. Karena itu Yesus katakan, akulah sumber kehidupan, terutama kehidupan rohani. Kalau kita nggak menempel pada Yesus, pada pokok anggur yang benar, jangan harapkan hidup kita bisa berbuah. Lalu di ayat 2a, Yesus berkata begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Titik, saya akan bahas itu. Setiap ranting yang ada padaku, kata Yesus, yang ada padaku menempel padaku, enggak berbuah. Jadi ranting itu keluar dari
dahannya nggak berbuah, akan dipotong Bapak. Dipotong, dikapak, Pak. Berarti habis. Ini saya katakan, hidup kita itu harus berguna buat Tuhan. Hidup kita harus berguna buat Tuhan. Jadi ketika kita menempel pada Yesus Kristus, pada pokok anggur yang benar, kita tuh harus punya sesuatu, berbuah sesuatu. Berbuahnya untuk seperti apa? Paling tidak orang bisa melihat di belakang kita ada Yesus Kristus. Kita tuh harus berguna. Berguna untuk apa? Kemuliaan nama Bapa. Kalau kita dikatakan menempel pada Yesus, kita rajin ke gereja, pergi ke gereja, tapi kehidupan kita enggak memuliakan nama Yesus, enggak bisa membawa kebesaran kerajaan Allah, enggak ada gunanya. Itu dianggap enggak berguna bagi Tuhan, enggak berguna bagi Bapa. Itu pasti akan dibuang, dipenggal. Hidup kita pasti akan mati, terutama yang pasti mati rohani duluan. Kalau udah mati rohani, tinggal jasmaninya udah tinggal ngikutin aja. Itu karena mengapa Yesus katakan, setiap ranting yang ada padaku yang gak berbuah pasti akan dihabiskan. Saya cerita sedikit, bukan ngebanggain diri sendiri. Dulu waktu ipar saya masih hidup, adiknya istri saya masih hidup, namanya Feli. Itu si Feli ngomong begini, lu tahu gak, ini tetangga gua semua pada suka sama lu berdua. Jadi rumahnya di Bekasi di Agung Pratama. Jadi saya sekali-sekali memain ke sana atau bagaimana lah gitu. Mereka para tetangga saya kan nggak kenal, tetangga ipar saya, tapi mereka pada suka sama saya. Mereka pada suka lu sama lu sama Koko katanya. Koko lu baik ya, enak ngeliatinnya gitu. Sama lu baiknya juga minta ampun. Jadi mereka melihat sesuatu yang lain dari pribadi saya sama istri saya. Istilahnya, ya mungkin karena saya mengasihi, saya peduli, saya juga tunjukkan bagaimana lewat sikap hidup saya. Jadi orang bisa menilai ada sesuatu yang lebih di dalam diri saya. Sesuatu yang lebih itu bukannya apa? Mereka bisa melihat Yesus Kristus. Contoh yang paling gampang di film ini, di video ini nggak apa-apa lah. Saudara lihat Ahok, tahu Ahok Basuki? Lihat cara hidup dia. Satu lagi yang lelaki, namanya Peter. Itu dia masuk, terima Yesus istilahnya. Terima Yesus karena apa? Karena ngelihat saya dan istri saya. Dia ngelihat saya dan istri saya. Dia bilang apa? Ice, cicinya, gue ngelihat lu sama Kak Wiwi. Kayaknya hidupnya enak amat ya. Hidupnya enak amat ya. Dia terima Tuhan karena dia ngelihat saya, kehidupan saya. Bukannya saya nyombongin atau gimana. Enggak. Itu artinya apa? Kita tuh berusaha supaya hidup itu berguna bagi kerajaan Allah. Berguna bagi kerajaan Allah. Saya dulu usaha di Pertamina. Tiap kali saya datang, Pak Pendeta datang, jangan ngomong sembarangan. Saya belum jadi pendeta, tapi disebutin selalu Pak Pendeta. Itu udah dinubuatin, akhirnya benar-benar jadi Pak Pendeta. Selalu begitu. Kita harus usahain hidup kita itu bisa berguna sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan sebagai ranting yang menempel kepada pokok anggur, kita harus memberikan buah. Itu yang Tuhan mau, buah. Buah bukan untuk apa? Buah untuk supaya nama Yesus bisa dikenal di mana-mana. Lihat Mother Teresa.
Itu udah nggak usah diomongin. Mother Teresa. Orang kalau lihat Mother Teresa ngelihat apanya coba? Lihat Yesus, yang dia lihat Yesus. Itu buahnya seperti apa? Dia hidup berguna bagi kerajaan Allah. Ini yang Tuhan mau supaya kita hidupnya itu berguna. Kalau kita nggak berguna, kita akan mati. Kita nggak nempel sama Yesus Kristus, kita akan mati. Rohani kita pasti mati perlahan-lahan. Saya katakan jasmani itu tinggal ngikutin. Saya cerita sedikit tentang salah satu anak Tuhan. Dia waktu terima Yesus, dia seorang pengusaha hebat. Saya pernah saksikan di sini, tapi persepsi dia, cara pikir dia, itu salah, nggak benar. Seperti yang tadi saya ungkapkan, tolak ukur dia berasa dia udah dekat sama Tuhan, menempel pada pokok anggur yang benar dari duit. Karena dia kaya, diberkati luar biasa. Dan dia pelayanan, pelayanannya hebat, buka persekutuannya hebat. Cara pandang dia itu salah. Sampai satu waktu Tuhan tegur dia, ajarin dia tentang persepsinya yang salah. Tuhan izinin dia habis. Tuhan izinin dia habis. Rupanya dalam perjalanan dia, orang kelihatan dia tuh wow, pelayanan wow, luar biasa wow. Tetapi gak berkenan sama Tuhan. Kelihatannya dia berguna luar biasa. Tapi mungkin itu semacam topeng, kamuflase. Karena itu Tuhan cut, Tuhan selesaikan. Pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada murid-muridnya malam itu, hidup kamu harus berguna bagi kerajaan Allah. Lalu yang 2B-nya Yesus katakan seperti ini. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini saya katakan Yesus ingin menyampaikan seperti ini. Ingat ya, karakter rohani kamu itu harus bertambah baik, harus selalu berkembang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya, kita nggak mungkin jadi pribadi yang karakter rohaninya kerdil, segitu-gitu aja. Enggak, bersama dengan perjalanan hidup kita, bersama dengan kita menempel pada pokok anggur yang benar, karakter hidup kita itu harus terus bertambah. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus. Ini yang Tuhan inginkan. Yesus kasih simbolik secara simbolik bilang sama murid-muridnya. Dia kasih jelasin tentang pohon anggur. Pohon anggur itu kalau sudah berbuah itu suka dibersihkan, dipotong tapi bukan dipotong habis. Itu rantingnya yang udah berbuah kadang suka kelihatan kering atau dia ngondoy ke bawah atau daunnya terlalu banyak. Nah, hal-hal yang seperti itu diguntingin, dibersihkan, diguntingin. Tujuannya apa? Supaya nutrisi makanan yang diberikan oleh pokok anggur itu enggak sia-sia. Ada ranting yang udah sampai ujungnya, sampai udah kayaknya gimana, dikasih tetap makan enggak bisa berbuah juga. Makanya itu dibersihkan. Dibersihkan supaya nutrisi itu enggak kebuang percuma makanan itu. Tapi dia lari ke ranting itu supaya buahnya itu semakin besar, semakin banyak. Intinya seperti itu. Itu Yesus umpamakan seperti itu, sama seperti anak Tuhan. Seperti kita-kita ini mungkin kita udah berguna sama Tuhan. Bahkan kita udah pelayanan, udah melayani Tuhan, udah mungkin dalam gereja kita sebagai badan pengerja gereja, ataupun seperti saya lah udah melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman. Tapi
akan ada yang dibersihkan oleh Tuhan. Apa itu yang dibersihkan? Hal-hal yang negatif, hal-hal yang Tuhan gak suka, sesuatu yang mungkin dosa tersembunyi ataupun kesalahan-kesalahan kita yang bisa bikin menjadi batu sandungan kita dalam kita melayani Dia, dalam kita berbuah. Itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan katakan supaya karakter rohani kita itu terus bertumbuh. Bagaimana cara Tuhan membersihkan hal-hal yang gak berguna ini, hal-hal yang bisa menjadi penghalang kita dalam berbuah melayani Tuhan. Banyak cara Tuhan. Banyak cara Tuhan. Cara Tuhan bisa tegur kita langsung. Atau Tuhan izinkan terjadi satu masalah sama kita seperti yang tadi saya ceritakan yang anak Tuhan itu yang jatuh. Dia terlalu mengagungkan duit kekayaannya. Tapi itu yang membuat dia jadi lupa diri dan jadi istilahnya pelayanan uangnya itu akan jadi pengganggu dia dalam melayani. Banyak. Tuhan bisa lihat penyakit kita apa. Hal yang gak bagus dalam diri kita apa. Tuhan bisa kasih unjuk. Tuhan bisa kasih tahu mungkin lewat masalah, lewat apa. Cara Tuhan banyak. Yang paling gampang contohnya ya saya dah. Saya bikin pengakuan jujur di sini. Dulu saya itu hidup boleh dibilang seperti sumbu pendek. Saya orangnya gampang marah. Gampang sekali kepancing emosi gitu. Dan emosinya tuh meledak-ledak. Apalagi kalau menyangkut harga diri. Saya sama anak dulu kasarnya minta ampun. Dikit-dikit main pukul. Tapi jujur ngomong, waktu saya jatuh cinta mula-mula sama Yesus, itu terbalik 180 derajat. Saya udah gak pernah marah. Istri saya sendiri yang ngomong. Istri saya, ya kalau istri kan maksudnya tahu gitu suaminya seperti apa. Suami saya udah berubah, sama anak gak pernah marah. Mukul, gak pernah, jujur, udah gak pernah. Saya berubah. Saya berpikir, dulu jatuh cinta sama Tuhan, saya udah berubah 180 derajat. Apalagi sekarang saya dalam melayani Tuhan. Pasti karakter rohani saya, ya boleh bilang semakin tinggi. Sifat-sifat buruk saya semakin hilang. Tapi ternyata enggak. Iya benar, saya jujur, makanya saya bilang saya pengakuan di sini. Rupanya kalau harga diri saya kesinggung, saya bisa marah. Benar marah. Ini Tuhan izinin terjadi dalam hidup saya. Kejadiannya baru 3 minggu. Saya pergi ke Singapura, bukan karena kebanyakan duit. Saya nemenin anak saya mau main sama cucunya. Papa mama gak ngapain, udah ikut aja ke sana. Jadi saya pergi tuh gak keluarin duit sama sekali, beli tiket tuker dari kartu kredit. Jadi tiket pulang pergi gratis berdua istri saya. Udah itu di sana Singapura kan penginapan mahal banget kan. Jadi saya tidurnya ikut cucu sama anak saya, ya kumpul lah rame-rame jadi seru gitu. Makan ya kalau makan gak seberapa. Nah setelah selesai dari liburan berapa hari Singapura pulang, kejadiannya di bandara. Kita pergi itu gak ada yang bawa koper. Jadi hand carry masuk ke kabin. Di hari terakhir ke bandara terbangnya sore, tapi pagi-pagi istri saya udah ke bandara Changi. Katanya kan bagus, banyak pertokoan, lihat-lihat. Waktu lihat-lihat, istri saya masuk ke duty free. Dia lihat Skippy. Tahu Skippy?
Yang kacang untuk makan selai. Dia beli di duty free. Biasanya kalau beli di duty free, barang yang kita beli disegel kan, dimasukin kantong plastik disegel gitu, kita bawa bisa. Nah, istri saya beli itu nggak disegel sama petugasnya. Saya tahu istri saya beli Skippy karena istri saya tahu saya suka Skippy di rumah itu udah mau habis. Saya tiap kali HD cuci darah, saya selalu bawa roti pakai Skippy sama Nutella gitu, yang gampang sederhana. Kayak di Jakarta nggak ada aja istri saya. Saking sayangnya sama laki. Dia beli, dia masukin ke tas yang bawa ke kabin. Masukin ke tas, udah itu kita masuk ke imigrasi, masuk ke ruang X-ray. Tas dia yang bawa saya. Tas saya bawa dia. Jadi udah itu X-ray-nya pisah berdua. Jadi saya masuk ke X-ray, lewat di stopin. Udah itu yang nyetopin 2 orang, satu encek-encek. Mukanya, waduh. Pernah ngelihatnya kalau orang muka yang nyebelin gitu, walaupun dia nggak bikin salah, udah kita ngelihat aja udah sebel gitu. Satu lagi amoy-amoy gitu, tapi amoy-amoynya baik. Lewat, ini tas siapa? Saya bilang saya. Kamu bawa sampo? Saya bilang enggak. Saya ingat saya nggak bawa. Itu kan kalau lewat mau masuk ke bagasi lewat 100 mili aja udah nggak boleh kan. Skippy tahu dong berapa gedenya. Jadi coba buka katanya, kamu bawa sampo. Pertama dia udah ngomong begitu. Wah kurang ajar nih orang. Saya buka, nggak ada sampo. Oh ini Skippy katanya. Ini tidak boleh masuk. Saya tanya kenapa nggak boleh masuk ke dalam? Karena ini Skippy banyak, jadi dianggap kayak minyak wangi 100 mili lebih. Saya bilang ini saya beli di bawah, di duty free. Dengan bahasa dia sederhana, maksudnya lu bohongin gua lo. Kalau lu beli di duty free kan pakai plastik disegel gitu. Segelnya mana? Udah dilepas, nggak ada segelnya. Kalau kamu mau makan duty free, kamu udah buka segelnya, kamu harus makan sampai habis. Waduh, naik darah saya. Saya bilang, ini untuk makan selai. Coba yuk habisin sekarang, saya mau lihat. Habisin sekarang. Itu ngecek begitu. Pokoknya ini gak boleh masuk. Dia tuduh saya seolah-olah saya bohong, ini belinya di luar. Karena gak ada segel. Saya bilang, saya beli di sini. Kalau ini gak ada segel, you mesti turun ke bawah kasih tahu sama orang you. You bilangin. Berarti saya kena bohong dong. Ngapain dia jual di bawah tapi saya nggak boleh masukin ikut saya ke cabin gitu. Nggak bisa. Mesti dibuang. Saya nggak sukanya dia tuduh saya seolah-olah saya ngebohongin dia. Ini mesti dibuang. Saya udah kepancing emosi. Saya bilang, kalau you mau buang, you buang. Kamu buang, sombong udah jadinya. Saya nggak bangkrut, nggak jual rumah beli ini. Saya bilang gitu. Ini yang perempuan ini udah lihat saya udah emosi, ngomongnya saya udah keras. Ini si Incek ini kurang ajar, nyinggung saya seperti itu. Akhirnya dibuang sama dia. Udah dibuang dalam hati kasihan bini gua, sayang laki. Begitu, ya udah saya keluar. Cuman jujur ngomong panas. Saya baru ingat waktu di luar. Gua bodoh amat tolol, bukti stroke kan ada. Iya bukti stroke kan ada. Saya samperin istri saya, yang kamu beli tadi stroke-nya mana? Coba saya mau lihat, nggak bisa dibohongin istri saya. Karena begitu saya lihat, saya pasti akan balik ke tukang X-ray, saya pasti akan ngotot, ini buktinya. Pasti jadi rame. Suara saya udah keras, orang udah banyak ngeliatin. Saya ngomong sama istri saya, enggak dikasih sama istri saya. Tensi saya tambah naik, suara saya sampai keras. Sampai anak saya ingetin, Pak nggak malu Pak diliatin orang. Sampai begitu, cuma dalam hati saya nggak bisa, gue mesti tunjukin, gue nggak ngebohongin lu. Tetap nggak dikasih sama istri saya.
Waduh, dalam hati saya. Soalnya istri saya udah pasti tahu, saya pasti akan balik lagi, pasti dibikin rame. Dia juga takut ntar lakinya gak dikasih terbang kali. Untungnya gak ada yang iseng. Coba ada yang iseng filmin ini. Dimasukin ke TikTok. Ih, Pak Wiwi pendeta darah tinggi kata. Saudara, habis peristiwa ini, saya mikir, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Jujur ngomong, rupanya Tuhan sadarin saya, lu perasaan lu tuh udah gak bisa marah, lu gak pernah marah. Perasaan lu kan, lu udah berubah kan, lu bilang lu sabar kan, gak bisa meledak-ledak. Coba lu lihat, baru disinggung sedikit aja, udah seperti itu. Untungnya Tuhan gak hukum saya. Karena apa? Karena saya udah gak boleh marah. Saya pernah ribut sama istri saya, marah setelah saya stroke. Langsung saat itu gak apa-apa, begitu paginya saya gak bisa jalan. Bukannya gak bisa jalan apa sempoyongan. Jadi di sini hilang keseimbangan, kaki tuh lemah. Gak boleh. Tuhan udah kasih warning. Untung saat itu waktu saya lagi marah hebat gak pecah. Tuhan akan buka setiap kelemahan-kelemahan kita. Setiap hal yang menyebabkan kita gak bisa berbuah lebih bagus. Makanya saya bilang saya buka pengakuan jujur hari ini. Rupanya apa yang saya sangka itu udah gak ada, ternyata masih ada sisa. Masih ada sisa. Wah udah habis. Saya sekali lagi di Bandung, tapi itu udah cerita lama lah. Saya naik mobil yang bawa anak saya perempuan. Lagi macet-macetnya ditabrak. Blah. Orangnya ya anak muda lah model begitu dah. Cuma engkong-engkong putih. Turun dong. Anak saya turun, istri saya turun, saya juga turun. Bukan mau marah, enggak ada sedikit juga mau marah. Enggak ada sedikit juga, cuman mau ngeliat mobil gua berapa penyoknya. Biasanya udah saya lepasin, enggak minta ganti juga enggak. Saya lepasin, saya lihat begini tuh anak muda begitu turun. Tahu enggak dia ngomongnya apa? Ini udah ditabrak lama ya? Waduh, kurang ajar kan bilang kita soal orang lain yang nabrak bilang dia yang nabrak. Ih, saya emosi. Saya emosinya di luar sadar. Langsung saya samperin itu anak, mau digebok sama saya. Itu istri saya sama anak, papa masuk. Biar saya yang beresin, papa masuk. Bisa lupa. Ternyata penyakit itu, kalau harga diri disinggung, saya dibilang bohong. Keluar lagi. Itu yang harus saya perbaiki dalam diri saya. Itu yang Tuhan gak mau penyakit saya menghalangi saya untuk berbuah. Yang terakhir saya gabung jadi satu. Kalau cerita tentang saya panjang banget. Ayat 4 dan ayat 5 ini merupakan inti dari pesan Yesus. Saya bacakan sekali lagi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini pengulangan, Yesus tekankan sampai 2 kali. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inti dari perkataan Yesus ini, tanpa Yesus kita tuh hanya ranting yang kering. Ranting yang gak ada apa-apanya. Tanpa Yesus kita tuh pernah lihat ranting kering gak? Yang siap dibakar. Nah seperti itu. Ini inti pengajaran tentang perumpamaan pokok anggur yang benar. Yesus pesan sama murid-muridnya, kalau kamu gak ada di dalam aku, kamu tuh udah seperti ranting yang kering.
Jangan harap berbuah. Boro-boro berbuah. Kamu bisa bertahan lama saja itu ranting. Itu udah bagus. Jadi ingat, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan nggak bakal bisa pernah lepas dari pokok anggur yang benar. Kita nggak bakal bisa hidup sendiri, menjalani hidup sendiri di dalam dunia ini kalau kita nggak menempel pada Yesus. Ya, bisa mengerti kurang lebih pesan Yesus yang terakhir. Tetap, sekalipun secara fisik Yesus nggak ada, kita harus tetap bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat nasihat-Mu di pagi menjelang siang hari ini. Hari ini Bapa menasihatkan kami, mengajarkan kami tentang apa yang Yesus sampaikan di saat-saat terakhir hidupnya. Pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya tentang perumpamaan pokok anggur yang benar. Yesus ingin supaya semua orang percaya itu selalu menempel kepada pokok anggur yang benar, kepada Yesus Kristus sendiri. Pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya, sekalipun Yesus enggak ada, secara fisik enggak bisa bertemu dengan murid-muridnya, tapi Yesus mau tetap murid-muridnya fokus kepada dirinya, selalu mengingat akan apa yang pernah mereka jalani bersama. Setiap nasihat-nasihat Yesus, setiap kasih Yesus, setiap kuasa Yesus, setiap hal apapun yang ada dalam diri Yesus. Dan Yesus mau supaya semua murid-muridnya, bukan hanya murid-muridnya, tetapi kita semua orang-orang percaya selalu melekat kepada Yesus Kristus. Karena dialah sumber kehidupan yang sejati. Karena Yesus adalah segala-galanya bagi setiap orang percaya. Tanpa kita melekat, menempel kepada Yesus, kita semua akan mati. Bukan hanya sekedar rohani kita yang mati, tapi jasmani kita pun akan mengikutinya. Karena kalau kita dekat pada Yesus, berarti kita dekat pada sumber kehidupan ini. Sumber kehidupan rohani, sumber yang menjadi berkat bagi hidup kita di dalam dunia ini. Bapak terima kasih kalau hari ini, di siang ini Bapak mengingatkan kami, kalau kami sebagai anak-anak-Mu harus tetap menempel kepada Yesus Kristus. Supaya hidup kami bisa berguna, hidup kami bisa membawa kemuliaan nama Yesus, bahkan hidup kami bisa terus diberkati dan rohani kami bisa bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapak buat nasihat di siang hari ini. Ya Allah Roh Kudus, meteraikan di dalam roh hati kami paling dalam, bahwa kami harus selalu ada bersama dengan Yesus. Kami harus selalu menempel kepada Yesus karena itu adalah pusat kehidupan bagi kami orang percaya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin.